Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabala Syafiq Anwar dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Bagian sub A, yaitu sistem hukum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur secara teratur yang saling berkaitan. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat oleh pemerintah. Jadi, sistem hukum itu sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan juga negara kita, yaitu negara Indonesia, termasuk negara hukum. Dari makna dan karakteristik hukum, hukum itu aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Menurut Plato, hukum adalah segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur, yang memiliki sifat yang meningkat. Menurut John Austin, hukum adalah peraturan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk berakal oleh makhluk yang berakal yang berada di atasnya. Karakteristik hukum yaitu adanya peraturan dan larangan yang harus kita patuhi. Unsur hukum yaitu peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam bergaul di kehidupan masyarakatnya, peraturan yang dibuat untuk ditetapkan oleh badan-badan resmi, peraturan yang bersifat memaksa. Klasifikasi hukum: 1. Berdasarkan sumbernya. 2. Berdasarkan tempat berlakunya. 3. Berdasarkan bentuknya. 4. Berdasarkan waktu berjalannya. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. 6. Berdasarkan sifatnya. 7. Berdasarkan isinya. Dari berdasarkan sumbernya terdapat hukum undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari peraturan undang-undang. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan, yaitu berasal dari peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga yaitu hukum traktat atau hukum yang sudah ditetapkan oleh negaranya. Dan yang terakhir yaitu hukum jurisprudensi. Kalau berdasarkan tempatnya, ada hukum nasional yaitu yang berlaku di negara masing-masing. Yang kedua yaitu hukum internasional, yaitu hubungan negara antar internasional. Yang ketiga yaitu hukum asing, yaitu hukum yang berada di negara lain. Dan yang terakhir yaitu hukum gereja sesuai norma. Dari berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya, terdapat 3 hukum, yaitu ada hukum posi, yaitu hukum yang berlaku sekarang. Ada hukum negatif, yaitu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Dan hukum alam, yaitu hukum yang sudah berlalu. Berdasarkan cara mempertahankannya, terdapat 2 hukum, yaitu hukum material dan hukum formal. Berdasarkan sifatnya, hukum memiliki 2, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang keadaan bagaimanapun tetap memaksa dengan mutlak. Yang kedua, hukum mengatur, yaitu hukum yang berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wujudnya, terdapat 2 hukum, yaitu hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan antar 2 orang. Yang kedua yaitu hukum subjektif, hukum yang mengatur seorang atau lebih. Berdasarkan isinya, terdapat hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga atau individu dari warga negaranya. Dari hukum ini mengatur hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Ada juga hukum privat atau sivil yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu dengan satu individu lainnya, yaitu terdapat hukum perdata dan hukum dagang. Tujuan hukum. Menurut Aristoteles, hukum yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan warga negara yang tertib dan seimbang. Menurut Jeremy Bentham, yaitu hukum bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu. Tata hukum juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Tata hukum juga memiliki tujuan untuk mempertahankan, memelihara, melaksanakan tata tertib hukum bagi masyarakatnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.